Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Ahmad dari kelas C, kelas C Pendidikan Bahasa Inggris 2023 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah, yaitu perkembangan peserta didik. Nah, baik, untuk bersingkat waktu langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama yaitu tahapan pertumbuhan individu. Bisa kita lihat bahwa terdapat delapan tahapan pertumbuhan individu yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu masa pranatal atau sebelum lahir dari konsepsi hingga kelahiran. Nah, yaitu sejak konsepsi hingga kelahiran. Pada tahap ini pertumbuhan terjadi secara biologis seperti pembentukan organ tubuh dan sistem saraf pusat. Perkembangan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan kondisi fisik serta psikologis dari ibu, termasuk asupan gizi dan kestabilan emosional selama kehamilan. Setelah lahir individu setelah lahir individu memasuki masa bayi. Nah, di masa ini peran ibu sangat dipengaruhi, baik itu dari segi psikologisnya atau gizi yang dikonsumsi dari seorang ibu yang akan berpengaruh kepada sang bayi atau sang individu. Dan yang kedua yaitu masa bayi yang berlangsung sejak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada masa ini pertumbuhan fisik terjadi sangat cepat. Bayi mulai menunjukkan kemampuan motorik seperti berguling, duduk, merangkak, dan berjalan. Perkembangan emosional juga mulai terbentuk melalui hubungan kedekatan dengan pengasuh, khususnya ibu. Nah, ya, selanjutnya kita beralih ke masa kanak-kanak atau usia 2 sampai 6 tahun. Nah, pada masa kanak-kanak awal ini, yang terjadi pada usia ini, individu mulai mengembangkan keterampilan bahasa, motorik halus, dan mulai berinteraksi secara sosial melalui bermain. Anak-anak juga mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan belajar mengekspresikan diri. Pada tahap ini mereka juga mulai memahami konsep tanggung jawab sederhana dan menunjukkan inisiatif dalam berbagai kegiatan. Kemudian individu memasuki masa kanak-kanak akhir, yaitu 6 sampai 12 tahun. Nah, pada usia ini yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir logis, konkret, serta berkembangnya kemampuan akademik dan hubungan sosial di sekolah. Anak-anak mulai memahami aturan disiplin dan pentingnya kerja keras, sehingga rasa percaya diri mereka itu pada usia ini terbentuk dan memasuki masa remaja, yaitu 12 sampai 20 tahun. Individu mengalami perubahan fisik yang pesat akibat pubertas. Pada tahap ini juga terjadi perkembangan emosi yang kompleks dan pencarian jati diri. Remaja mulai membentuk nilai dengan prinsip hidupnya serta belajar mengambil keputusan penting dalam hidup. Setelah itu, jadi pada usia remaja ini adalah proses di mana individu itu emosinya itu stabil. Bisa kita lihat bahwa anak-anak remaja itu masih tidak bisa mengontrol emosi, cepat marah ya. Itu terjadi pada di fase itu karena emosinya itu masih labil, perlu bimbingan. Dan yang kelima adalah masa dewasa awal, yaitu usia 20 hingga 40 tahun. Fokus perkembangan pada masa ini adalah membangun hubungan yang intim dan harmonis dengan pasangan serta memulai karir dan kehidupan normal. Pematangan emosi dan sosial menjadi ciri utama pada tahap ini. Nah, jadi pada tahap dewasa awal ini individu itu sudah mulai menunjukkan dirinya sendiri seperti memiliki karir dan juga seperti ingin mendapatkan pasangan dan memiliki kehidupan yang bagus. Dan berlanjut ke masa dewasa magia.
Individu biasanya telah mapan secara sosial, emosional, dan ekonomi. Pada masa ini mereka cenderung mengarahkan perhatiannya untuk memberikan kontribusi kepada keluarga dan masyarakat serta mempertahankan produktivitas. Yang pada akhirnya mereka lanjut ke fase masa lanjut usia itu 60 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini terjadi penurunan kondisi fisik dan kemampuan biologis secara alami. Individu cenderung lebih banyak melakukan refleksi terhadap kehidupan yang telah dijalani, mencari makna hidup dan bersiap menghadapi akhir hayat. Jika individu berhasil menyelesaikan tahap-tahap masa hidupnya dengan baik, maka ia akan mencapai rasa puas dan damai dalam hidupnya. Nah, bisa diketahui pada masa ini pula individu itu sudah mulai kembali seperti setelah waktu di mereka kembali seperti kayak anak-anak, karena kita bisa ketahui bersama pada saat individu sudah mencapai usia ini itu kebanyakan orang-orang itu merawatnya layaknya seorang bayi kembali. Baik, selanjutnya. Nah, yaitu tugas perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Nah, yang pertama itu masa penataan sejak konsepsi hingga lahir. Meskipun janin belum menjalankan tugas secara sadar, masa ini merupakan pembentukan dasar biologis individu. Tugas orang tua terutama ibu adalah menjaga kondisi fisik dan emosional agar janin berkembang optimal. Nah, sama dengan penjelasan saya di materi sebelumnya. Dan yang kedua adalah masa bayi, yaitu usia 0 sampai 2 tahun atau baru lahir sampai 2 tahun. Nah, yang pertama itu mengembangkan hubungan emosional yang aman, kedekatan dengan generasi utama. Biasanya itu ibu dari individu. Dan yang ketiga adalah belajar mempercayai lingkungan. Dan yang ketiga adalah perkembangan motorik seperti anak-anak sudah mulai belajar duduk, berdiri, dan berjalan. Dan juga mereka mulai memahami bahasa dan komunikasi dasar karena pada masa ini individu sering mendengarkan suara-suara dari pengasuh seperti ibunya atau ayahnya. Jadi dia sudah mulai sedikit demi sedikit mempelajari dan memahami bahasa serta komunikasi dasar. Dan yang ketiga adalah komunikasi pada awal, yaitu 2 sampai 6 tahun, yaitu mengembangkan keterampilan bahasa dan komunikasi. Belajar mandiri dalam menggunakan berpakaian dan kebersihan diri, mulai mengenal aturan sosial dan belajar bertanggung jawab melalui permainan simbolik dan interaksi sosial. Yang terakhir adalah mengembangkan rasa inisiatif. Nah, pada saat masa ini mereka sudah mulai perkembangan, mereka sudah mulai dapat perkembangan masa ini, di mana pada masa ini mereka masih dipakaikan baju lah dengan tuanya, atau masih disuapin makan, atau masih dimandikan. Dan pada saat masa ini sudah mulai muncul rasa inisiatif lah, atau mengenal aturan sosial, yaitu melakukan sesuatu dengan individu, dengan dirinya sendiri, seperti makan sendiri, berpakaian, dan kebersihan diri. Dan juga mengembangkan keterampilan bahasa dan komunikasi. Oke, next. Dan yang kedua adalah masa, dan yang keempat adalah masa kanak-kanak akhir, yaitu 6 sampai 12 tahun. Nah, pada saat di usia ini yaitu mereka sudah mulai masuk SD lah, atau mulai belajar yang namanya pendidikan di sekolah. Bisa kita ketahui mereka sudah mulai menguasai keterampilan akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan mereka mempelajari itu semua di sekolah mereka. Dan juga mengembangkan rasa kompetensi melalui kerja keras, membangun hubungan sosial yang lebih kompleks, terutama dengan teman sebaya, memahami konsep moral dan aturan yang berfungsi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di pada usia ini anak-anak sudah mulai beranjak ke sekolah. Otomatis mereka akan bertemu dengan teman-teman sebaya mereka, jadi mereka akan lebih memiliki perkembangan, entah itu secara moral atau aturan yang lebih kompleks lagi. Dan yang kelima adalah masa remaja, yaitu 12 sampai 20 tahun. Nah, pertama yang mencari dan membentuk identitas diri yang stabil. Dan yang kedua mengembangkan hubungan sosial dan romantik, meningkatkan kemampuan berpikir abstrak dan kritis, mempersiapkan diri untuk peran dewasa dan kemajuan. Nah, biasanya pada masa remaja 12 sampai 20 tahun itu sudah mulai muncul yang namanya
ya sifat-sifat remaja yang seperti tertarik dengan lawan jenis, ingin punya pasangan, dan bahkan pada saat sudah mau mencapai atau umur yang lebih tahun, mereka mulai mempersiapkan dirinya untuk lebih dewasa lagi, seperti membangun yang mulai mempersiapkan diri untuk menuju ke dewasa, seperti adalah pikiran untuk memulai seperti hubungan, atau mereka sudah mulai berpikir untuk membuat karir atau masa depan yang bagus. Dan yang keenam adalah masa dewasa awal, yaitu dimulai dari 20 sampai 40 tahun, yaitu membangun hubungan yang intim dan dekat, memulai karir dan menetapkan tujuan hidup, menikah, membina rumah tangga, dan menikah. Nah, biasanya pada usia 20 sampai 40 tahun ini bisa dikatakan dewasa. Jadi dia sudah punya pengalaman 19 tahun untuk mencapai untuk belajar sesuatu yang penting untuk bisa sampai di tahap ini, seperti yang tadinya di masa-masa mereka berpacaran, kini mereka bisa membangun hubungan yang intim seperti menikah, rumah tangga, dan memiliki anak, dan mereka membuat karir mereka supaya masa depan mereka itu bagus. Oke, next selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah masa dewasa remaja 40 sampai 60 tahun, yaitu memberikan kontribusi kepada masyarakat, membimbing generasi berikutnya, termasuk membesarkan anak dan menjadi panutan, mengembangkan makna hidup melalui pencapaian pribadi dan sosial. Nah, biasanya pada usia ini itu bisa dikatakan contohnya seperti pencapaian pribadi. Nah, biasanya semua orang individu pada saat mencapai usia 40, mereka itu sudah ya mencari karir yang bagus lah di masa umur 20-an. Nah, pada saat mereka sudah dewasa, mereka itu membimbing generasi berikutnya, termasuk pada usia ini dikatakan individu itu sudah menjadi orang tua, jadi mereka membimbing generasi berikutnya dan membesarkan anak dan menjadi panutan mereka supaya kedepannya itu mengikut kepada sang individu. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah masa lanjut usia, yaitu 60 tahun ke atas, yaitu menerima kehidupan yang dijalani, menyelesaikan konflik internal, dan berdamai dengan diri sendiri, bersiap secara psikologis menghadapi masa yang akan. Biasanya pada usia ini pikiran itu sudah tidak seperti di usia sebelumnya, yaitu ingin mengembangkan makna hidup atau mencari karir yang bagus. Mereka sekarang lebih berpasrah diri lah tentang mengenai kehidupan yang akan dijalaninya. Mereka tidak terlalu pusing untuk memikirkan seperti apa besok, seperti ya orang-orang pada di usia 20-an, dan juga bersiap secara psikologis menghadapi kemudian, karena bisa kita lihat bersama bahwa usia rata-rata manusia itu adalah usia 60 tahun. Nah, mereka sudah mencapai di usia ini. Oke, next selanjutnya. Dan juga pengertian mengenai perkembangan. Nah, di sini saya ambil dua ahli, yaitu Erikson dengan Jane Piaget. Nah, bisa kita ketahui bersama bahwa teori psikososial yang dikemukakan oleh Erikson menjelaskan bahwa perkembangan individu berlangsung sepanjang hidup dan dibagi menjadi 8 tahap seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mulai dari bayi hingga usia. Setiap tahap ditandai oleh konflik atau krisis yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh individu. Misalnya pada masa bayi, konflik yang dihadapi adalah antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Sedangkan pada masa remaja, individu berjuang untuk menemukan jati diri mereka. Jika mereka berhasil diselesaikan dengan baik, maka individu akan berkembang secara sehat secara emosional dan sosial. Jadi itu adalah pandangan dari teori itu adalah teori psikososial yang dikemukakan oleh Erikson, dan juga teori perkembangan kognitif dari Jane Piaget. Nah, teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jane Piaget menekankan bahwa bagaimana anak-anak membangun pengetahuan dan memahami dunia melalui tahapan perkembangan berpikir. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap saja. Berbeda dengan psikososial, dia hanya 4 tahap saja, yaitu sensori motor, yaitu 0 sampai 2 tahun, operasional 2 sampai 7 tahun, operasional komplit 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal 11 tahun ke atas. Nah, setiap tahap menunjukkan cara berpikir yang berbeda dalam kelas sesuai
pada usia anak. Misalnya pada tahap operasional, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol tetapi masih egosentris, sedangkan pada tahap operasional anak mampu berpikir abstrak dan logis. Teori ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, berbeda dengan psikososial, jadi hanya berfokus pada tahap ini saja. Teorinya hanya berfokus di tahap ini saja. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, multiple intelligence. Nah, teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dikembangkan oleh Howard Gardner, yaitu seorang psikolog dari Harvard University. Menurut teori ini, kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan logika atau bahasa saja, tetapi mencakup berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki individu. Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, bahasa, logis matematis, angka dan penerapan, visual dan visual spasial, kemampuan membayangkan ruang dan bentuk, musika, memahami nada dan irama, kinestetik, menggunakan tubuh secara terampil, interpersonal, kemampuan memahami orang lain, interpersonal, kemampuan memahami diri sendiri, dan naturalis, memahami alam dan lingkungan. Nah, setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda dan semua jenis kecerdasan ini dikembangkan melalui pembelajaran sesuai. Teori ini pun sangat bermanfaat untuk dalam dunia pendidikan karena membantu guru menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik. Dengan memahami variasi kecerdasan, pendidik dapat menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dan beragam dalam mengajar sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, menyenangkan dan menghargai perbedaan individu. Jadi menurut teori ini adalah setiap anak mempunyai kecerdasan sendiri. Contohnya seperti logis matematis. Oh, berarti dia anak ini dia lebih hebat ke dalam seperti contoh matematika, pembelajaran matematika, dan juga kemampuan membayangkan ruang dan bentuk. Nah, dia bisa terjun ke dunia seni seperti menggambar, segala macam, dan musik. Kalau memahami nada dari irama, guru bisa memahami bahwa murid atau individu ini dia cocok jadi musikal. Oke, next selanjutnya. Nah, penyelesaian contoh kasus. Penyelesaian contoh kasus dari siswa bernama Andi yang pandai berhitung, namun ia sangat kesulitan saat meminta menulis karangan. Dan siswa lain bernama Lara sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tapi nilai matematikanya rendah. Nah, adapun bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence, yaitu yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang bisa dilakukan guru, yaitu pembelajaran diferensiasi yaitu sesuaikan metode dengan tugas dengan kecerdasan dominan siswa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa guru harus mengukur siswa dari sesuatu yang dia pahami, dan apabila dia memiliki kekurangan, anak-anaknya itu diberikan saran atau karakter pengembang. Andi yaitu logis matematis, dibagi tugas berbasis angka, logika, dan pemecahan masalah, latihan menulis karangan menggunakan data, TKTK, dan metodologi. Nah, karena dia pakai matematika tapi dia tidak hebat dalam menulis karangan, bagaimana kalau si Andi ini kita berikan tugas untuk membuat karangan tapi materi atau referensi yang didapat itu harus dari menggunakan data, TKTK, dan berupa logis, karena itu dalam kemampuan dia. Jadi itu dapat membantu dia untuk memecahkan masalah mereka dengan cara menggunakan bakat desain yaitu matematika. Dan juga adalah linguistik. Nah, diberikan proyek menulis puisi, cerita, dan atau narasi, penjelasan konsep matematika lewat cerita, puisi, atau drama. Sila ini bisa kita berikan semacam tugas lah, seperti membuat puisi, tapi puisinya itu harus memiliki konsep matematika sendiri supaya dia bisa menampilkan kehebatannya atau kekurangan dia menampilkan kehebatannya melalui puisi ini dan mengatasi kelemahannya di matematika. Dan yang terakhir adalah
pembelajaran kolaboratif, pasangan siswa dengan kecerdasan berbeda ada satu bidang. Nah, contohnya pada saat pembagian kelompok, alangkah baiknya pembagian kelompok grup itu seperti contoh lah 3 kelompok. Yang pertama adalah skillnya di atas rata-rata, rata-rata dan kurang. Nah, ketiga hal ini harus disatukan kelompok agar mereka saling mencukupi lah, atau kita yang satu pandai bahasa Inggris tapi yang satu juga pandai matematika, kita satukan lah. Kita satukan sehingga mereka menjadi satu tim yang hebat. Dan yang selanjutnya adalah penilaian keberhasilan belajar secara satu. Gunakan penilaian otentik dan bervariasi, yaitu proyek, presentasi, tulisan kreatif, eksperimen, dan diskusi. Nah, ini akan mengarahkan siswa untuk apabila diberikan tugas proyek itu seperti mengatakan, ya sudah saya kasih kamu tugas, cara pekerjaannya adalah dari kamu sendiri bagaimana kamu bisa memanfaatkan media yang ada dan memanfaatkan kemampuanmu. Dan yang kedua adalah nilai sesuai kecerdasan peminat. Andi dinilai dari logika dan pemahaman konsep. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa cara terbaik untuk menilai adalah kita lihat skillnya yang paling hebat. Itu yang jadikan patokan dalam penilaian. Dan alat dinilai dari kualitas eksperimen tulisan dan komunikasi verbal. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menilai siswa dari sesuatu yang dia paham sekali. Dan yang ketiga adalah fokus pada proses dan perkembangan. Perhatikan usaha siswa dalam mengembangkan kecerdasan lain. Nah, mungkin siswa tidak bisa, contohnya kalau kita menilai Lara dari matematika kan dia tidak bisa, tapi kita harus menilai usahanya, bukan hasilnya. Kita hanya perlu menilai usahanya. Wah, meskipun hasilnya masih kurang bagus, tapi dia sudah berusaha untuk melawan tersebut. Dan yang terakhir adalah berikan umpan balik konstruktif. Dorong siswa untuk meningkatkan kemampuan di area yang perlunya. Nah, peran guru sangat penting sebagai penyemangat untuk siswanya di bidang yang dia tidak ketahui, bahwa harusnya guru itu memberikan semangat untuk siswanya agar kemampuannya yang tidak dominan itu supaya dia punya niat untuk mengembangkannya. Oke, next selanjutnya. Oke, next slide selanjutnya. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan bahwa perkembangan individu berlangsung melalui berbagai tahapan usia, mulai dari masa Natal hingga lanjut usia, dengan tugas perkembangan yang khas di setiap tahapnya. Pemahaman terhadap tahapan-tahapan ini sangat penting bagi pendidik agar dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam praktiknya, setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan teori multiple intelligence oleh Howard Gardner, yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak tunggal. Mereka terdiri dari berbagai jenis seperti logis, matematis, logistik, musikal, kinestetik, interpersonal, dan lainnya. Penerapan teori ini dalam pendidikan memungkinkan guru untuk mengembangkan kondisi setiap siswa secara optimal melalui pendekatan diferensiasi, pembelajaran, dan penilaian otentik yang adil. Studi kasus antara ahli dan lawan menunjukkan pentingnya menghargai keberagaman kecerdasan serta menyesuaikan metode belajar agar setiap siswa merasa dihargai dan mampu berkembang. Dengan demikian, guru bukan hanya sebagai penyampaian materi, tetapi juga fasilitator yang mendukung pertumbuhan menyeluruh siswa, baik aspek kognitif, emosional, sosial, dan maupun moral. Baiklah, inilah presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun banyak sekali kekurangan dalam presentasi saya kali ini, saya sangat mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.